sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama saya Hari Sutanto. Malam hari ini kita akan berbincang-bincang satu perjuangan tokoh kuliner yang luar biasa gitu ya. Karena mungkin sudah 40-50 tahun, nah ini kita akan belajar. Jadi semoga Anda dimanapun Anda berada, Anda selalu bahagia, selalu sehat, dan selalu diberkati. Amin. Amin. Nah, ya, oke, baik. Saya kenalkan tamu kita malam hari ini yang luar biasa ya. Sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, beliau ini masih muda nih ya. Kalau lihat umur lahir di Jakarta 15 Maret 68, tapi tampang masih sekitar 30-an ini. Gitu ya. Lulusnya di manajemen Pancasila, Universitas Pancasila, dan beliau juga adalah membangun bisnis, penulis buku ya, membangun bisnis melegenda ulta dari Gado-Gado Boplo, restoran yang ke-50. Dan beliau adalah generasi kedua kalau tidak salah dari Gado-Gado Boplo, gitu ya. Baik, kita panggilkan dulu ya, Pak Kelvin Hartono. Halo bro. Halo, terima kasih Pak Hari sudah berkenan mengundang saya. Selamat malam buat teman-teman semua di grup Pak Hari ini. Semoga dalam keadaan baik ya. Ya, oke. Nah, jadi kita mau tahu nih ya, kenal dulu nih sama kira-kira dari Bro Kelvin, cerita mungkin bagaimana sih sampai begitu banyak kuliner yang runtuh dalam waktu perjalanan yang tidak terlalu lama, tapi ini bisa bertahan 50 tahun gitu ya. Ini satu hal yang luar biasa, pasti kalau nggak punya satu trik, satu strategi, kan nggak mungkin begini gitu kan. Nah, kita mau belajar nih, supaya kita semua bisa tumbuh, berkembang, maju nih ya, seperti Gado-Gado Boplo. Oke, Baik. nah cerita sedikit dulu awalnya gimana nih, Bro Kelvin, awal sejarah Gado-Gado Boplo ini gimana ceritanya? Kalau saya udah sedikit banyak dengar cerita ini, tapi teman-teman, makanya sahabat belum tahu gitu ya. Boleh cerita Iya. sedikit? Oke, usaha Gado-Gado Boplo awalnya dimulai tahun 1970-an di sebuah gang sempit di Kebon Siri. Saat itu mama saya memulainya Hmm. dengan bermodalkan Rp500 modal awalnya ya Pak ya. Iya. Kemudian dijual per porsinya Rp25. Iya. Jadi mama berjualan dengan apa ya? Dengan dikarenakan karena harus juga memberikan nafkah ya buat keluarga. Karena Hmm. pada pada saat saya berusia 4 tahun, bapak saya meninggalkan kita. Jadi mama mengambil tanggung jawab untuk mencari nafkah. Oh. Karena 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 di gang yang sempit itu, artinya pelanggan-pelanggan kita itu adalah tetangga-tetangga sekitar rumah kita ya, bro ya. Jadi kurang bisa, yang notabene kan pasti keuangannya juga sama-sama mirip-mirip dengan kita. Jadi tidak bisa terlalu berkembang, namun tahun 80-an Mama diajak berkolaborasi oleh Hmm. cicinya atau ii saya untuk memindahkan warungnya di Jalan Wahid Hasim, Oh. di berseberangan dengan Apotek Boplo. Jadi Hmm. ketika tahun 80 lah, Mama saya melihat ada di seberang tempat yang diajak sama cicinya. Jadi di situ ada tulisan Apotek Boplo, maka Boplo itu diambillah sebagai nama Hmm. brandnya gitu. Nah, berlanjut dari tahun 80 itulah ada seorang bos rumah makan di dekat kita ya yang kalau datang itu bawa kacang mete. Jadi bos tersebut minta mama saya kalau dia beli gado-gado, dia minta mama saya untuk minta tolong diulekkan langsung di bumbu gado-gadonya. Jadi kacang mete itu dibawa oleh customer kami, Pak. Oh, begitu ya. Jadi inspirasinya dari customer, dan kemudian mama kan pasti menyambutnya, maksudnya menguleknya, akhirnya dicicipi ternyata memang enak sekali gitu loh, dan akhirnya mama tergerak untuk menambahkan kacang mete di dalam bumbunya tersebut. Dan Hmm. jadi dari sejak itulah mama mulai melakukan branding tanpa sadar. Waktu zaman dulu belum ada istilah branding ya Pak ya. Jadi istilahnya itu yang dilakukan mama adalah
buka cabang di tempat lain, di Pujasera. Mungkin teman-teman juga ada yang tahu istilah Pujasera ya, pusat jajan serba ada. Itu kayak food court, cuman nggak ada AC, isinya peralatannya tuh ada lemari panjang, lemari kaca, Pak. Ya, yang tinggal tunjuk di situ. Teknologi touchscreen mungkin bermula di situ ya Pak ya, nunjuk gitu ya. Jadi di situlah mama saya memulai usahanya, buka cabang, dan akhirnya tanpa kami sadari mama saya melakukan sebuah proses yang dinamakan proses branding. Dan ketika saya masih kecil SD, saya itu sudah selalu dibangunin pagi Pak ketika SD untuk membantu mama saya, menemani mama saya berbelanja sayuran di Pasar Boplo. Jadi saya masih ngantuk-ngantuk jam 5 pagi disuruh mama untuk temenin mama pada saat itu ke pasar. Jadi kami menyusuri gang itu Pak, dari Kebon Siri itu menuju Pasar Boplo. Itu ya nggak terlalu jauh, nggak tahu jauh sih ya. Kira-kira mungkin sekitar 500 meter gitu. Dan dari situlah saya mulai belajar melihat pengalaman-pengalaman mama, apa yang dilakukan oleh mama, dan ya, akhirnya membekas bisa sampai sekarang Pak. Mungkin itu dulu kali Pak ya di hidup kisahnya ya. Baik, terima kasih. Nah, jadi begini, Pak Kelvin, Bu Kelvin ya. Jadi kan tadi bilang ceritanya kan awalnya waktu mama buat gado-gado ada customer yang bawa kacang mete dan kemudian itu dijadikan melihat lebih enak gitu ya. Terus kalau andai kata seandainya nih ya Pak Kelvin melihat kan Pak Kelvin ini udah belajar banyak pengalaman juga terkasih training ya, jadi sangat ini brandingnya juga kuat gitu ya, mengenal ya. Nah kira-kira menurut Pak Kelvin kalau saat itu menurut Pak Kelvin, apakah dengan adanya seperti itu perubahan itu sehingga membuat itu jadi berbeda dengan yang lain, sehingga itu menjadi titik balik dari kesuksesan dari gado-gado Boplo? Menurut Pak Kelvin gimana kira-kira? Iya, itu juga membawa dampak yang cukup besar ya. Jadi pada saat itu di zaman itu sangat-sangat dikatakan belum ada gado-gado yang memakai kacang mete Pak, karena harganya cukup lumayan mahal Pak. Jadi kalau menurut saya bumbu gado-gado yang diberi kacang mete itu membuat sebuah cita rasa yang sangat-sangat legit gitu loh Pak, dan benar-benar enak gitu ketimbang kita hanya menggunakan kacang mete biasa. Dan ada sebuah kisah menarik ketika mama saya mengikuti sebuah lomba di tanggal 21 April 1994. Itu bertepatan dengan Hari Kartini ya Pak ya. Jadi ada sebuah event yang diselenggarakan oleh kantor Menteri Urusan Pangan ya Pak, Bulog. Kita tahu ya, di situ dibikin sebuah event lomba gado-gado ulek Jabotabek. Di awal acara saya tuh udah melihat kalau menurut saya mama saya tuh nggak mungkin menang Pak. Kenapa? Saya udah pesimis duluan. Mama saya pakai kemasan-kemasan yang tidak terlalu bagus gitu loh, pakai kantong plastik lah. Saya kan datang Pak, pada saat itu kan saya udah cukup ada ngerti lah gitu. Dan saya lihat mama saya tuh kemasannya, waduh ini sih nggak bakalan menang kalau menurut saya sih ya. Saya orangnya iseng Pak, suka ngintip-ngintip pada saat juri lagi menulis nilai-nilai itu, saya ngintip-ngintip gitu loh. Kemudian setelah mama ngulek itu kan mama lapar ya, jadi dia mau makan keluar, cari makan, dan saya akhirnya ditugaskan untuk menunggu pengumuman lomba tersebut Pak. Akhirnya mama pergi cari makan, saya duduk, dan mendengarkan diumumkanlah siapa pemenangnya, juara ketiga. Saya lemas karena memang bukan mama yang disebut. Juara kedua tambah lemes lagi karena bukan mama saya yang disebut. Tapi ketika juara pertama disebutkan Pak, jantung saya hampir copot. Mama saya yang disebut. Dan akhirnya jadilah saya mewakili menerima hadiah dari Ibu Menpangan Bulog pada saat itu. Jadi satu-satunya saya pria yang menerima hadiah tersebut Pak. Karena itu kan ibu-ibu semua Pak yang ngulek di situ. Iya. Jadi saya mulai berpikir di situ ya. Kenapa sih mama saya bisa
saya mulai berpikir di situ, kenapa sih mama saya bisa menang gitu. Jadi kalau ada sebuah lomba untuk makanan, itu yang paling penting adalah harus benar-benar enak ya Pak ya. Ya tidak mungkin ada penilaian tertentu ya untuk display atau gimana ya. Tapi kalau rasa duluan yang paling berperan sekali. Jadi mama saya walaupun dengan penataan yang tidak terlalu bagus dan tidak terlalu menarik, tapi ternyata mama saya memang bisa memenangkan dengan adanya kacang mete tersebut, Pak. Oke, luar biasa ya. Nah, kira-kira menurut Bro Kelvin, waktu semenjak itu, apakah setelah penggunaan dengan kacang mete itu membuat ramai? Terus bagaimana tuh? Udah nambah cabang, bagaimana cara bisa nambah cabang sana sini? Gimana perkembangannya gitu, Pak? Iya, tentunya dengan adanya kacang mete tersebut menambah cita rasanya menjadi enak ya Pak ya. Kita sudah lihat buktinya, mama saya bisa menjadi juara nomor 1. Dan akhirnya dengan promosi dari mulut ke mulut, mama saya bisa dipanggil untuk ikutan berjualan di Pujasera tadi ya Pak ya, saya sudah sebutin pusat jajan serba ada di food court ya. Kemudian suka diajakin berjualan di sebelah supermarket, hari-hari supermarket di Lokasari, terus akhirnya merambah juga ke Togo supermarket yang di Plaza Indonesia. Dan yang sampai sekarang ya mama saya termasuk juga saya orang yang terus-menerus melakukan proses branding, Pak. Kami membuka cabang, kami juga ada di beberapa mall, dan akhirnya kami mengambil langkah untuk membuat stand alone, Pak. Dari awalnya kita berjualan ikut sama orang ya, pihak lain, dan kami tahun 2004, saya flashback mundur dulu ya Pak ya. Ketika saya SD Pak, saya mau cerita sedikit ya, kenapa saya bisa sampai bisa berpikir luas gitu ya. Ketika saya SD, itu ada guru saya kelas 5 SD, itu guru saya yang sangat baik hati Pak. Jadi dia itu ketika masa peralihan jam pelajaran itu memperbolehkan satu ibu-ibu datang itu untuk berjualan majalah Pak di kelas kami. Dan majalah yang dijual adalah majalah-majalah yang seperti kita tahu ya Pak ya, majalah zaman dulu nih Pak, Hai, Kawanku, Bobo dan sebagainya. Dan itu kita sebagai murid-murid diperbolehkan untuk mengutang Pak. Ngutang dulu, kemudian kita bisa bayar lagi minggu depan ketika uang jajan kita ada. Nah, itulah yang membuat saya hobi baca. Dan setelah hobi baca majalah, Pak, saya baca buku-buku autobiografi orang sukses. Secara tidak langsung, saya mulai mengcopy buku-buku yang pernah saya baca, seperti Thomas Alva Edison, pencipta lampu, Graham Bell, pencipta telepon, dan Marie Curie, pencipta bom atom, walaupun perempuan tapi bisa menciptakan bom atom. Tanpa sadar, saya sudah melakukan sebuah proses yang namanya the law of attraction, Pak. Itu saya sudah mulai membayangkan ketika mama saya berjualan di warung, di gang lah, maksudnya di warung gitu ya Pak ya, di garasi, tapi saya sudah berpikir tinggi Pak. Saya waktu saat saya kuliah, saya sudah ngomong sama teman-teman, nanti suatu ketika ya gado-gado itu bentuknya akan bertransformasi bentuk restoran Pak. Itu udah ngoceh gitu loh seperti itu. Udah ngomong kemana-mana. Tanpa sadar saya melakukan apa yang dinamakan the law of attraction. Zaman dulu kan belum ada motivator Pak. Kita baca buku, kita mulai bermimpi untuk bertransformasi dalam bentuk restoran. Dan 10 tahun kemudian, dari tahun 90-an menuju tahun 2004, Tuhan menjawab doa saya ketika ada sebuah restoran yang nyaris tutup di daerah Blok M, Pak. Akhirnya mama saya ditawarkan untuk mengakuisisi lah Pak restoran tersebut. Udah mau tutup dia Pak, karena udah berdarah-darah terus, alias rugi terus 20 juta tiap bulan karena salah positioning. Dan akhirnya mama saya telepon saya untuk bertanya gimana. Saya anak laki yang pertama, mama saya tanya gimana, menurut kamu gimana ya. Saya langsung bilang tanpa pikir panjang lagi, saya langsung bilang, sikat Mas, ambillah kesempatan itu, karena kita tidak pernah tahu kesempatan itu datang kapan lagi. Dan puji Tuhan, dari keberadaan satu outlet itu, kami bisa mulai
dalam tempo beberapa tahun udah bisa mulai membuka 6 cabang dengan satu investor yang sama. Luar biasa. Gitu, Pak. Hanya dalam satu tempat itu kemudian berkembang dalam waktu berapa tahun itu kira-kira, Pak? Itu sekitar 4 tahun kita udah jadi 6 cabang. Bang ya, luar biasa. Ya, 6 cabang. Dan sekarang kalau boleh tahu sudah total berapa, Pak? Sekarang 13, Pak. 13 ya. Cabang. Semua ini 13. Masih di Jakarta semua, Pak. Kami mohon doanya supaya kami bisa membuka cabang. Tadi saya juga sempat meeting dengan Kemenparekraf. Puji Tuhan kami terpilih untuk mewakili Indonesia di program Spice Up the World. Nanti bulan April ada enam produk Indonesia yang terpilih ya Pak ya untuk mewakili program Kemenparekraf di Perancis bulan April Pak. Jadi kami mohon bantu doa supaya acara bisa berlangsung dengan baik Pak, karena Prancis itu memang nanti akan menjadi pembuka jalan kita untuk menuju ke Eropa Pak. Wah, luar biasa. Kita doakan, pokoknya Thank you. Bisa terus go internasional ya, Pak Kevin. Iya, thank you Pak. Oke, kembali ke sini kita mau tahu nih Pak Kevin ya. Kan kalau boleh tahu Pak Kevin ini anak pertama gitu ya. Ada berapa saudara Betul. sih Pak? Saya berdua, ada adik saya tinggal setelah menikah dengan orang Italia, menikah akhir tinggal di Italia, Pak. Oh, jadi menikah di Italia, menikahnya di sana. Iya, jadi tidak ikutan involved di dalam usaha ini. Jadi saya, mama dan istri, plus manajemen. Oke. Jadi yang mengkoordinir ini semua ya. Nah, kita lagi ya Pak, flashback karena ini satu perjalanan yang menurut saya titik balik yang sangat luar biasa gitu kan, sehingga sampai dengar hari ini berita yang sangat gembira. Mudah-mudahan itu terjadi Pak. Jadi kalau lihat dari perjuangan Bapak ini dari dulu membuat sampai akhirnya jadi. Nah, sekarang gini Pak, waktu beralihnya Ibu Pak Kevin ya, Vini. Nah, kan gado-gado itu memang saya suka makan situ di tempat Bapak gitu kan. Kan ada apa di tempat yang lain bisa sama rasanya kah atau bumbunya sudah disiapkan bagaimana Pak kira-kira itu? Ya. Ketika kita memiliki lebih dari 3 cabang, 3 cabang ya Pak ya untuk usaha rumah makan, sebaiknya kita memiliki yang dinamakan dapur sentral Pak. Dapur sentral itu harus dibentuk untuk proses memasaknya di situ dan proses pendistribusiannya ke seluruh cabang kita. Dan disitulah mutu dan kualitas kita akan senantiasa terjaga. Nah, ada sebuah pengalaman menarik Pak ketika masa pandemi Pak. Masa pandemi itu adalah sebuah proses di mana saya percaya sekali ketika kita melihat namanya krisis itu berarti ada dua sisi ya Pak ya. Peluang dan kalau kita memang mau menganggap sebagai krisis ya krisis aja. Tapi ketika itu krisis pandemi itu omset penjualan kami itu sampai pada titik tinggal tersisa 10% Pak. Dan itu yang membuat kita juga cukup bingung dan gimana ya sampai ya namanya stres, pasti ada stres. Namun ketika itu saya tipikal orang yang senantiasa suka membantu orang Pak. Jadi ketika itu ada sebuah TK Popeye Montessori itu meminta saya untuk mengajar ngulek untuk di TK tersebut Pak. Ngajarin ngulek Pak? Ngajarin ngulek via Zoom seperti ini Pak. Seperti ini yang kita lakukan malam hari ini nih. Saya diminta untuk ngajarin karena pada saat itu kan kita tidak boleh tatap muka ya Pak ya. Nah, akhirnya mereka juga bilang sama saya, mereka mau minta membeli bumbu gado-gado saya. Karena memang akan dibagikan bumbu gado-gadonya plus ulekannya ke seluruh rumah daripada murid-murid mereka sekolah tersebut ya Pak ya. Dan pada saat itu mama saya dan istri belum atau tidak menyetujui yang dinamakan penjualan bumbu. Karena mereka ketakutan
akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin takut disalahgunakan. Saya bisa memahami ketakutan mereka. Tapi kan kalau saya, Pak, sering dipanggil, Pak. Jadi saya menamakan diri kadang-kadang sedikit guyon ya, Pak, ya, cowok panggilan, Pak. Saya cowok panggilan yang suka dipanggil. Maksudnya dalam hal sharing gitu loh, Pak. Sharing entrepreneurship. Nah, di saat saya sharing itu, Pak, saya pasti kalau ke BINUS, ke universitas-universitas, itu saya pasti puterin videonya Jack Ma, Pak. Jack Ma itu berbicara seperti ini, Pak. Ketika orang lain mengeluh, kamu tidak boleh ikut mengeluh. Kamu harus berpikir dan mencari jawaban atas keluhan tersebut. Dan ketika kamu sudah mengetahui jawabannya dan bisa melaluinya, maka kita akan mendapat sebuah big business, Pak. Dan akhirnya saya memberanikan dan berargumentasi sekaligus memberikan masukan-masukan buat istri dan mama untuk memberanikan diri menjual bumbu tersebut. Akhirnya puji Tuhan mama dan istri menyetujuinya, karena saya juga bilang tidak ada orang sukses kalau orang itu penakut, Pak, kalau menurut saya. Jadi tidak ada orang penakut yang akan sukses. Kita harus punya sebuah keberanian yang kadang-kadang saya berpikir, Pak, ya, ketakutan itu kadang-kadang kita bangun sendiri loh, Pak. Sehingga kita takut akan bayangan kita sendiri gitu loh. Dan saya bilang kita tidak bisa seperti itu. Dan kita harus kita harus menerobos. Kita harus breakthrough melalui proses ini. Pandemi ini begitu banyak orang-orang kaya di dunia itu yang menjadi kaya ketika masa pandemi. Dan